Recording in progress. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Bersyukur kita pada siang ini Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah, sekaligus meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan kita mencari maisha. Kita luangkan waktu untuk thalabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga salawat dan salam tak lupa selalu tercurah, senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Jika Allah menghendaki, semoga kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukanlah bulan suci, karena bulan suci cuma ada 4. Bulan suci disebutkan di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 36, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Kapan itu terjadi? Yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Manusia belum ada ketika itu. Bahkan Allah sudah tetapkan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka sejak saat itu waktu pun berjalan, setahun 12 bulan. Minha, diantaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Hurum jamak dari haram. Haram artinya suci. Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Bulan haram disebutkan dalam ayat itu ada 4. Maka dijelaskan dalam sebuah riwayat, dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasannya bulan suci itu, kata Nabi, salasatun mutawaliyat, 3 berurutan, yaitu Zulqaidah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan yang pertama, serta 1 bulan suci yang menyendiri, yaitu Rajab, baina Jumadil Akhir wa Sa'ban, yang terletak bulan itu di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Rajab disebut dengan Rajab Mudhar karena Nabi membenarkan perkataan Bani Mudhar, salah satu suku bangsa Arab, yaitu Bani Mudhar, mengatakan bahwa bulan suci yang menyendiri itu antara, yakni antara Jumadil Akhir dan Sya'ban.
Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Bani Robi'ah. Bani Robi'ah, salah satu suku bangsa Arab, mengatakan bahwa bulan suci yang menyendiri itu antara Sya'ban dan Syawal. Apa antara Sya'ban dan Syawal? Yaitu bulan Ramadan. Tapi Nabi tidak membenarkan perkataan Bani Robi'ah. Yang dibenarkan adalah perkataan Bani Mudhar yang mengatakan bahwa bulan suci yaitu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Oleh karenanya bulan Ramadan bukan bulan suci. Cuman kadung sering menulis bulan Ramadan bulan suci. Lantas bulan apa bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang penuh berkah. Sebagaimana sabda Nabi sendiri di dalam hadis An-Nasa'i, buka nomor 2356. An-Nasa'i 2356. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis itu, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, Syahrum Mubarak, bulan yang penuh berkah. Kenapa diberkati? Nabi mengatakan, Syahrun kataballahu lakum siyamah, bulan yang di dalamnya kalian diwajibkan berpuasa. Tuftahu anhu, yakni pada bulan itu dibuka abwabus sama, pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain abwabul jannah, yakni pintu-pintu surga. Wa ghuliqatil abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatil maradatus syayatin, dan dibelenggu yakni para komandan-komandan syaitan. Kalau yang kopral-kopral masih banyak berkeliaran, makanya bulan Ramadan masih ada yang berbuat maksiat, tapi yang dibelenggu pentolan-pentolan syaitannya. Maradah asy-syaitan disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Di dalam malam Lailatul Qadar, orang yang beribadah pada saat itu sama dengan seperti ibadah 1000 bulan. Itulah kenapa bulan ini disebut bulan berkah. Karena makna berkah kata para ulama, al-barakah az-ziyadatu fil khairi, berkah itu adalah tambahan-tambahan di dalam kebaikan. Jadi tambahan kebaikan itulah berkah. Orang beribadah dalam satu malam tapi nilainya sama seperti 1000 bulan. Itulah bulan yang diberkati, amalan yang sunnah, yang wajib dihidupkan di dalamnya. Oleh karena itu kita berharap bagaimana caranya kita mendapatkan Ramadan sampai akhir kita bisa melaksanakan ibadah di dalamnya dan kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Akan tetapi ibarat memanen, menuai sebuah tanaman, orang tidak akan mendapatkan apa yang ada di dalam bulan berkah ini berupa keberkahannya kalau tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Kata Imam Abu Bakar Al-Bakhli di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab, bahwasannya para ulama dulu salafus saleh mereka mempersiapkan diri meraih Lailatul Qadar di bulan yang penuh berkah jauh sebelum bulan Ramadan. Ada yang mulai dari 6 bulan sebelumnya,
ada yang dimulai dari 3 bulan sebelumnya. Maka kata beliau Imam Abu Bakar Al-Bakhli, Syahrul Rajab, bulan Rajab adalah Syahruz Zar'i, yaitu bulan menanam. Wa Syahrus Sya'ban, Syahrus Syakiyuz Zar'i, bulan Sya'ban sekarang adalah bulan menyirami tanaman, menyemaikan tanaman. Wa Syahrul Ramadhana, dan bulan Ramadan adalah bulan Hasaidus Zar'i, yaitu bulan di mana seseorang memanen tanaman itu. Maka siapkan diri sebelum Ramadan itu memasukinya. Maka mumpung masih ada waktu di bulan Sya'ban, persiapkan untuk meraihnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, bertobat dari dosa, terutama kesyirikan dan kezaliman kepada sesama. Kenapa demikian? Nanti di pertengahan malam bulan Sya'ban, Allah itu akan memantau hamba-hambanya. Dia akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kecuali ada 2 kelompok manusia yang tidak diampuni dosanya. Siapa mereka itu? Buka Ibnu Majah 1148. Silakan. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ayo. Dari Abu Musa Al-As'ari. Afwan, dari Abu Musa Al-As'ari. Ya, silakan. Dari Abu Musa Al-As'ari, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya Allah akan memantau di malam pertengahan Sya'ban. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah itu akan memantau seluruh makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Sudah atau belum? Sekarang tanggal berapa Pak Khairul? Tanggal 12. Berarti pertengahan pertengahan bulan Sya'ban bulan berapa? Tanggal berapa? Tanggal 15. Berarti hari apa besok kira-kira? Hari Kamis ya. Ya, Allah akan memantau di pertengahan malam bulan Sya'ban. Apa yang Allah lakukan? Lanjut. Lalu dia akan mengampuni semua makhluknya. Iya, wa yaghfiru li jami'i khalqi. Allah akan mengampuni seluruh makhluknya. Makhluk di sini yang dimaksud yaitu siapa? Tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Karena 2 makhluk inilah yang berdosa. Karena 2 makhluk inilah yang mukallaf, yang terkena beban syariat. Adapun malaikat tidak berbuat dosa. Adapun hewan berbuat dosa tapi dihukum atau tidak? Kambing mangan tandurane tonggo sebelah, dosa enggak? Wedhus gak duwe dosa, enggak masalah. Tapi yang diampuni maksudnya makhluk di sini adalah khususnya kita manusia. Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali siapa? Lanjut. Kecuali yang musyrik dan orang yang suka bermusuhan. Iya, illa kecuali li musyrikin wa musyahin, yaitu kecuali orang yang berbuat syirik. Jadi ada 2 syarat di sini. Jangan sampai lewat pertengahan Sya'ban dan jangan sampai kita berbuat dosa syirik. Kalau sudah lewat tengah Sya'ban, walaupun kita tidak berbuat syirik, maka kemungkinan besar Allah akan tidak mengampuni kalau tidak berbaikan dengan sesama. Karena ada 2 syarat di situ, tidak syirik dan tidak bermusuh-musuhan. Syirik kaitannya hablum minallah, maka jangan kita berbuat syirik. Kalau hari ini masih punya benda-benda yang dikeramatkan, ditaruh di rumah, jimat-jimat, keris, kolomunyeng, rompi, onto, kusumo,
punya benda-benda yang dianggap jimat, segera buang. Kenapa? Tobatnya harus seperti itu. Kalau masih punya amalan-amalan yang itu adalah kesyirikan, maka tinggalkan. Kenapa? Allah tidak akan mengampuni, karena saatnya nanti akan datang, Allah akan mengampuni seluruh makhluknya. Maka tobatlah dari perbuatan syirik. Yang kedua, apa? Islah. Bertobatlah dari perbuatan dosa, mendolimi sesama. Mungkin karena kita hari ini masih berseteru dengan orang, bermusuh-musuhan. Mungkin karena harta, mungkin karena kedudukan, mungkin karena jabatan, mungkin karena urusan pribadi, mungkin karena interest duniawiyah. Maka kalau kita hari ini tidak bertegur sapa, cotaan, gak wawo, siwa, segera islah. Datangi orangnya, berbaikan, saling merendahkan hati. Mungkin barangkali kita yang salah, kalaupun seandainya kita yang benar, rendahkanlah hati kita agar tidak ada gap, tidak ada penghalang antara kita dengan saudara-saudara kita untuk dapat meraih ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu dipersiapkan. Sekalipun bulan Ramadan, bulan ampunan, kita harus mencuri start. Sebelum orang diampuni di Ramadan, kita diampuni lebih dahulu. Tapi syaratnya tinggalkan kesyirikan, tinggalkan permusuhan, dan syarat kedua, timing waktunya. Berarti kita harus selesaikan dua perkara ini sebelum pertengahan bulan Sya'ban. Mumpung masih ada waktu 2 hari ya. Ada 2 hari. Bertobat kepada Allah. Segera datangi orang-orang yang kita masih bermusuhan dengannya. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Rasulullah itu sering beliau berpuasa. Puasa beliau itu hampir 1 bulan di bulan Sya'ban. Dalam hadis An-Nasai di nomor yaitu 2356. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid. Usama mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan ma tasumu min Sya'ban, sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban ini. Beliau banyak sekali berpuasa. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Inilah bulan yang manusia banyak melupakannya. Manusia banyak melupakan bulan ini. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itulah bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Wa huwa syahrun, kata Nabi. Itu adalah bulan turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Yaitu di mana bulan pada saat itu amal ibadah seorang hamba diangkat kepada Allah, disetor kepada Allah, ditunjukkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi setoran amal itu ada sifat hanya harian. Kalau harian itu yaitu di waktu subuh dan asar. Malaikat sip malam dan sip siang itu bertemu di sholat subuh dan di sholat asar. Itu harian. Ada yang sifatnya pekanan, yaitu hari Kamis dan hari Senin. Hari Senin dan hari Kamis, kenapa Nabi berpuasa? Karena saat itu amal ibadah orang diangkat oleh malaikat, diserahkan kepada Allah. Ada yang sifatnya tahunan. Apa yang tahunan? Yaitu disitulah amal ibadah dilaporkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis tersebut Nabi kemudian mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka
apabila ketika amalku diangkat oleh Allah, kepada Allah amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Oleh karena itu, pada bulan Sya'ban, Nabi sering-sering banyak melakukan puasa. Bahkan Nabi SAW memperbanyak puasa beliau di bulan Sya'ban hampir 1 bulan. Sehingga di dalam hadis Muslim nomor 1125 dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW sering beliau lihat puasa, tapi kadang sering beliau lihat nggak puasa. Tapi kalau sedang puasa, masya Allah puasa beliau, hampir beliau nggak pernah berhenti. 1125, silakan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW sering puasa sehingga kami mengira bahwa beliau akan puasa seterusnya, dan beliau sering berbuka sehingga kami mengira beliau akan berbuka terus, dan aku tidak pernah melihat beliau puasa terus sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan beliau tidak pernah berhenti, lengkap, sempurna, nggak pernah batal, nggak pernah mokel selama 9 tahun sejak diwajibkannya puasa Ramadan tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10 Hijriah, beliau tidak pernah absen puasa Ramadan. Ini kalau Ramadan. Makanya Aisyah mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu istakmala siyama syahrin. Beliau berpuasa sempurna dalam sebulan illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Adapun berikutnya apa kata Aisyah? Dan aku juga tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Iya, di sini puasa sunnah. Kalau yang Ramadan adalah wajib. Makanya Aisyah mengatakan, wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara fi syahrin illa Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa sunnah dalam 1 bulan yang lebih banyak, melainkan puasa beliau di bulan Sya'ban. Mumpung masih ada waktu, mulailah dari sekarang. Kenapa demikian? Harus dimulai sekarang. Ya bukan sekarang, ya maksudnya bukan hari ini, mulai besok. Sekarang rawonnya sudah soalnya ya sudah disiapkan, jangan nanti nggak ada yang makan ya. Besok mulai. Kenapa mulai besok? Mumpung belum pertengahan. Mumpung belum pertengahan. Kenapa? Kalau sudah lewat pertengahan, yaitu hari Kamis ya pertengahan, maka tidak boleh puasa Sya'ban lagi. Ada batasnya. Didasarkan riwayat dalam hadis Abu Dawud, buka Abu Dawud 2337 2337. Ya, dari Abbad bin Katsir dari Al-A'la. Baik, silakan. Dari Abdul Aziz bin Muhammad, ia berkata, Abbad bin Katsir datang ke Madinah. Kemudian ia hendak menuju pertemuan Al-A'la. Setelah itu Al-A'la menarik tangan Abbad dan mempersilakannya duduk. Kemudian berkata, apa katanya? Orang ini akan menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Jika bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahan, maka janganlah berpuasa. Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa Sya'ban. Adapun yang biasa Senin Kemis, jalan terus. Adapun yang biasa sunnah puasa Daud, jalan terus. Adapun yang biasa Yaumul Bid, jalan terus. Tapi kalau kemarin gak pernah Senin Kemis, kemarin gak pernah puasa Daud, begitu Sya'ban tahu hadis tentang Rasul sering berpuasa Sya'ban, wah mulai awal dia puasa Sya'ban. Kalau dia awal puasa Sya'ban, silakan lanjut sampai akhir. Tapi begitu puasa bulan Sya'ban datang,
awal belum puasa, hari ke-10 bulan belum puasa, begitu tanggal 16 Sya'ban, aku ketok ane saiki ai poso. Ternyata sudah lewat pertengahan tanggal 16 Sya'ban. Maka kata Nabi, fala tasumu, jangan kau berpuasa. Makanya kalau pengen puasa Sya'ban, mulai sekarang, mumpung belum pertengahan. Karena kita masih tanggal 12, ada 13 besok, ada 14. Kalau sudah lewat tanggal 15, maka tidak ada puasa Sya'ban. Ini yang ketiga. Yang keempat, bagi mereka yang tidak terbiasa puasa sunnah, tapi begitu bulan Sya'ban dia rajin puasa Sya'ban dan berhasil memulainya sebelum pertengahan. Karena dia memulai sebelum pertengahan, berarti dia bisa lanjut sampai habis, sampai akhir bulan Sya'ban. Maka bagi orang seperti ini dianjurkan oleh Nabi berhenti sehari atau 2 hari, ya minimal berarti sehari, yaitu tidak berpuasa sebelum datangnya Ramadan. Artinya apa? Jangan sampai dia menyambung puasa Sya'bannya dengan puasa Ramadan. Tidak boleh dia puasa Sya'ban, besoknya Ramadan. Kecuali bagi mereka yang terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah tertentu. Apa? Senin Kemis, hari Kemis akhir Sya'ban, Jumat tanggal 1 Ramadan, boleh nyambung. Kenapa? Sudah biasa Senin Kemis. Tapi kalau puasa Sya'ban sekarang, besok Ramadan, dia dianjurkan berhenti sehari. Didasarkan atas hadis Nabi. Buka Abu Dawud 2335. Itu ada di Bukhari, karena antum nggak bawa Bukhari 944. Abu Dawudnya saja dibuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali orang yang sudah biasa melakukan puasa sunnah tertentu. Maka silakan berpuasa. Dikecualikan bagi mereka yang terbiasa melakukan puasa sunnah tertentu. Contoh, rajin Senin Kemis, Senin puasa Senin Kemis, Selasa puasa Sya'ban, Rabu puasa Sya'ban, Kemis puasa Senin Kemis, Jumat tanggal 1 Ramadan puasa Ramadan. Boleh? Boleh. Kenapa? Biasa Senin Kemis. Atau mungkin dia biasa Senin Kemis, Senin puasa Senin Kemis, Selasa puasa Senin Kemis, Selasa puasa Sya'ban, Rabu puasa Sya'ban, Kemis puasa Senin Kemis, Jumat puasa Sya'ban, Sabtu puasa Ramadan. Maka dianjurkan berhenti pada hari Jumat, karena Jumatnya itu puasa Sya'ban, berhenti sehari. Tapi kalau mepet adalah puasa sunnah yang bukan Sya'ban, yaitu Senin Kemis atau puasa Daud, Kemis atau Sabtu puasa Daud, Ahad puasa Ramadan, maka mepet boleh, karena dia terbiasa melakukan puasa sunnah. Atau puasa wajib. Puasa wajib apa? Bayar hutang. Sya'ban kurang 2 hari terakhir, kurang 2 hari habis, utangnya 2. Sya'ban jatuh pada hari Ahad, maka dia puasa nyaur utang bulan Ramadan yang lalu di hari Jumat dan di hari Sabtu. Karena Sya'ban tinggal 2 hari, nyambung dengan Ramadan. Boleh, itu karena termasuk puasa tertentu. Kata Nabi, la tuqaddimu Ramadan, jangan mendahului Ramadan bisaumin, dengan berpuasa yauman au yaumaini, sehari atau 2 hari, illa, kecuali siapa? Rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, yaitu bagi mereka yang terbiasa atau melakukan puasa sunnah atau puasa tertentu, maka silakan berpuasa.
Tapi kalau judulnya puasa Sya'ban, berhentilah sehari atau 2 hari. Baik. Yang ke mbus piro hitungan dewe aku lali. Ya, pokoknya selanjutnya yang kelima. Baik. Segera bayar utang puasa yang kemarin belum dibayar mumpung bulan Sya'ban. Kenapa? Bulan Sya'ban ini bulan terakhir bayar utang. Kalau pengen tidak terkena denda. Loh, dalam Islam itu ada denda, Pak. Gak PLN toh. Telat bayar listrik, denda nggak, Pak? Ketika dendanya dibayar, pokoknya tetap dibayar nggak? Sama seperti puasa. Kalau bulan Sya'ban tidak segera bayar hutang, keburu bulan Ramadan datang, setelah Ramadan dia harus tetap bayar hutangnya plus dendanya. Berapa puasa kemarin yang nunggak tidak dibayar, maka harus segera dibayar plus dengan dendanya. Apa? Yaitu fidyah, memberi makan seorang fakir miskin sesuai jumlah hari yang nunggak, yang kemarin tidak dibayar. Misalnya nunggaknya 7 hari, berarti 7 hari puasa nyaur utang ditambah dengan memberi makan fakir miskin sebanyak 7 orang. Bisa 7 langsung dalam sehari, bisa 1 hari 1 orang sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Maka segera bayar utang. Biasanya yang sering punya utang ini siapa? Bapak atau ibu? Hah? Maka ingatkan Pak istrinya di rumah. Ma, sudah bayar utang? Belum. Ayo Ma, mumpung ini bulan Sya'ban, jangan sampai lewat. Ya. Loh, kita ini sibuk, Pak. Kan dulu juga Aisyah begitu, karena sibuk. Aisyah itu sibuk karena kesibukannya menemani Rasulullah. Makanya sampai mepet bulan Sya'ban. Apa kata Aisyah? 1111 1111. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Apa katanya? Aku masih punya hutang puasa Ramadan, tetapi aku belum membayarnya sehingga tiba bulan Sya'ban, barulah aku bayar. Berhubungan dengan kesibukanku bersama Rasulullah SAW. Karena alasan Aisyah sibuk menemani Rasulullah, dakwah Rasul ke suatu tempat, mengikuti Rasul peperangan, mengikuti dakwah beliau, sibuk dalam safar perjalanan. Nah sekarang istri kita sibuk apa, Pak? Halo? Ke pasar, masak. Wah, apalagi gosip, jangan. Segera ingatkan istrinya. Ibu-ibu juga yang ada di sini, kalau masih punya utang puasa, segera bayar. Mumpung bulan Sya'ban. Kalau tidak pengen kena denda. Tapi kalau kita sudah niat pengen kena denda, ya terserah. Asal jangan kedahuluan mati. Kenapa? Karena puasa ini akan menjadi tanggungan ahli waris. Dalam hadis Bukhari nomor 971, "Mamata fa'alaihi siyam sama'an waliyu." Siapa yang meninggal dunia masih punya utang puasa, maka walinya yang harus membayar utangnya. Siapa walinya? Yaitu anaknya. Makanya kalau ibu bapak punya utang puasa, jangan disimpan, harus disampaikan, diinformasikan, sampaikan kepada anaknya. Nah, ini kalender yang mama lingkari, ini mama utang ya. Kalau sewaktu-waktu mama mati, kamu nanti yang bayar. Berani nggak bilang gitu sama anaknya? Berani nggak? Mama ini mati gimana? Loh ini syariat ini nak. Ini harus tahu, jangan sampai kita punya utang di hadapan Allah. Termasuk utang ibadah, itu harus dibayar. Dan kalau kita nggak mampu, anaknya yang harus membayarnya. Dan dalam Islam yang harus dibayar ibadah karena sebuah utang itu, yakni diantaranya puasa. Yang kedua nazar untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umroh. Maka itu akan menjadi hutang yang harus tetap dibayar. Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Yang keenam, melaksanakan puasa
bersama kaum muslimin dan bersama hukumah, yaitu bersama pemerintah. Karena berpuasa dan berhari raya itu lebih nikmat dan sesuai dengan tuntunan salafus soleh apabila kita melaksanakan bersama-sama. Maka dalam rangka wujud mentaati hukumah pemerintah, laksanakanlah puasa dan hari raya bersama mereka. Maka alhamdulillah di negeri kita ini dua metode dipakai, baik metode hisab maupun metode ru'yatul hilal. Sekalipun kita diberi kemampuan untuk menghitung, tapi jangan lupakan sunnah Rasulullah, yaitu dengan melihat hilal. Dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah. Nah, di negeri kita alhamdulillah, ormas-ormas besar bahkan yang kecil-kecil pun mereka bergabung dengan pemerintah untuk melaksanakan aktivitas ru'yatul hilal di akhir bulan Sya'ban untuk melihat hilal awal Ramadan. Nabi SAW memerintahkan kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, fasumu li ru'yati, hendaklah kalian berpuasa dengan melihat hilal, waftiru li ru'yati, dan kalian hendaklah berhari raya, berhenti puasa dengan melihatnya kembali. Wa in humma alaikum, jika tertutup dalam pandangan matamu hilal itu, faqduru lahu thalathin, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30, atau genapkanlah bulan Ramadan itu menjadi 30. Maka ada metode ru'ya, ada metode hisab, dan ada metode yakni istiqmal, menyempurnakan hari dalam menetapkan yakni awal bulan, baik itu Ramadan ataupun bulan Syawal, untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah hari raya. Maka jangan tinggalkan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis cukup kesaksian itu dengan 2 orang saja. Fa in syahida syahidani, apabila 2 orang saksi melihat hilal, maka di zaman Nabi mereka mulai berpuasa dan juga mulai untuk berhari raya. Tapi alhamdulillah sekarang yang menyaksikan bukan 2 orang, Pak. Dan titiknya juga banyak di tempat-tempat di negeri kita. Satu titik banyak orang, titik yang lain banyak orang, dan mereka pun disumpah ketika dia bersaksi dalam persidangan isbat. Maka kita bersyukur di negeri kita dalam rangka ibadah, pemerintah memberikan yakni fasilitas dan ruang yang cukup yakni untuk melaksanakan ibadah puasa dan hari raya. Yang terakhir, sambutlah bulan Ramadan dengan menghindari hal-hal yang tidak dituntunkan dan diajarkan di dalam Islam, yakni tradisi-tradisi budaya yang justru bertentangan dengan syariat. Ada kalanya orang mau menjelang Ramadan, mereka harus mandi-mandi di tempat-tempat tertentu dengan keyakinan untuk membersihkan jiwa, padahal tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi. Biasanya mandi di mana, Pak? Dan pundi, Pak? Sedudo katanya, Pak. Ya. Ada lagi, Pak, istilahnya apa itu, Pak? Mandi sebelum puasa. Padusan. Loh, ada yang bilang berarti benar, ya. Padusan dari kata apa itu, Pak? Adus itu apa, Pak? Mandi. Biasanya padusan itu di mana, Pak? Nah. Ya, kalau mau mandi silakan kapan saja. Mau siang, mau malam, tapi jangan menetapkan waktu. Harus hari ini, harus pasaran ini. Ini harus ada dalil. Apalagi ada keyakinan dalam hati bahwa kebersihan jiwa itu dengan cara mandi. Padahal tiap hari ya juga mandi. Karena ada keyakinan. Yang kedua, kadang mereka campur baur laki perempuan di tempat itu. Walaupun mereka pakai pakaian lengkap. Maaf, kalau perempuan pakai pakaian lengkap, kalau kena air tetap kelihatan auratnya nggak, Pak? Iya. Ini juga kemaksiatan. Oleh karena itu saya katakan, sambutlah Ramadan
Dengan ikuti tuntunan sunnah, jangan kita menghidupkan tradisi yang justru menjurus kepada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, jangan kita menghambur-hamburkan harta dalam menyambut Ramadan. Karena kadang diberi harta oleh Allah, tapi dipakai untuk kesia-siaan. Duit diobong, iku sik swaraku duduk sing asli. Ya Allah, saking pekae ya kan. Langsung bapaknya Melayu jebuk kunci. Apa yang dimaksud tadi, Pak? Menyambut Ramadan dengan kembang. Iya. Kenapa? Karena itu pemborosan. Nanti di akhirat kita ditanya tentang harta. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Sekalipun itu harta kita sendiri, arep lapo kan duit-duitku dewi. Kan duit urusan apa? Iya, itu duit Anda, tapi itu rizki dari Allah. Dan Allah memerintahkan kita jangan menghamburkan harta. Karena Allah berfirman dalam surah buka Al-Isra 17 ayat 16, ayat 26 dan 27. Walan tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Apa kata Allah? Al-Isra 17 ayat 26-27. Silakan. Dan berilah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kenapa? Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Sekalipun kita senang berjumpa dengan Ramadan, tapi wujud kesenangan kita berjumpa Ramadan bukan dengan menghamburkan harta. Mungkin lebih baik itu dibelikan nasi berkah, dibagi tiap hari Jumat. Ada Jumat berkah, ada Selasa berkah. Ini Selasa berkah ya? Iya, mending dipakai untuk itu daripada dibakar. Karena itu termasuk tabdzir, yaitu pemborosan. Itu zaman dulu sudah ada, saya kecil itu sudah ada, Pak. Cuman bukan kembang api, Pak. Biasanya apa, Pak? Mercon apa itu? Belanggur. Dari apa itu, Pak? Bumbung dikasih apa? Karbit. Duit apa enggak itu, Pak? Duit, Pak, itu, Pak. Gak gratis beli karbit zaman dulu. Oleh karena itu, hendaklah kita bisa mempertanggungjawabkan kelak tentang harta kita di hadapan Allah. Sambutlah Ramadan dengan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, seperti biasa saya beri waktu kesempatan satu saja pertanyaan. Silakan. Silakan. Satu bapak, satu ibu boleh. Iya. Selain dari lapisan tadi, apakah disyariatkan kita berziarah kubur sebelum memasuki bulan Ramadan? Ya, baik. Jadi kalau ziarah kubur itu perintah secara umum. Kalau umum itu tidak mengenal waktu, kapanpun, dimanapun, tidak mengenal waktu. Karena tujuan ziarah kubur itu pertama yaitu mengingat mati, zikrul maut. Muslim 9:24. Zikrul maut. Yang kedua dalam rangka mendoakan orang yang sudah mati. Orang yang mati itu butuh doa kita. Sangat membutuhkan doa kita, apalagi orang tua kita sangat berharap doa dari anaknya yang soleh dan solihah. Silakan ziarah kubur, tetapi Bapak Ibu jangan menetapkan waktu. Kenapa kok harus Sya'ban di akhir bulan? Kenapa kok harus akhir Ramadan? Gak ada tuntunannya. Bebas kapanpun, mau Sya'ban, mau Ramadan, mau Syawal, mau di awal bulan, di akhir bulan, di tengah bulan, mau siang, mau malam, mau pagi, mau petang, silakan.
Jangan menetapkan waktu. Kenapa? Karena timing waktu itu harus berdasarkan syariat. Satu. Yang kedua, jangan ada keyakinan dalam hati kita bahwa ahli kubur itu pulang atau libur ketika Ramadan. Karena masih ada keyakinan di kalangan kaum muslimin bahwa ruhnya orang mati itu pulang setiap malam Jumat. Masih ada nggak keyakinan seperti itu? Ada. Nah itu butuh dalil. Di mana dalilnya? Nggak ada dalilnya yang sahih tentang itu. Malam Jumat prei, ahli kubur mulai Ramadan prei dowo cuti. Makanya dijemput nang bandara, ya kan? Pada orang datang ziarah kubur diperintah. Orang ahli kubur yang mati butuh doa, tapi jangan menetapkan waktu dan jangan sampai punya keyakinan dalam hati bahwa mayit atau ruhnya orang mati itu pulang setiap bulan Ramadan. Yang ketiga, hindari tradisi yang tidak ada tuntunan. Kalau mau ziarah, ziarah saja. Adapun membawa kembang itu bukan tradisi Islam. Justru itu tradisi dari orang-orang Hindu. Ya. Kenapa demikian? Ada istilah yang namanya nyekar. Dari kata apa itu? Sekar. Sekar artinya apa? Kembang. Kembangnya harus berapa? Harus warna 3, telon. Makanya kembang telon itu apa? Melati, mawar, kenongo. Juga ada yang diganti selain kenongo. Padahal kalau menurut filosofi mereka, ramesan kembang telon ini yaitu putih, merah, kuning. Putih melati, simbol warna dewa Brahma. Merah simbol dewa Wisnu, warnanya merah, yaitu kembang mawar. Kuning itu adalah simbol warna dewa Siwa, itu warnanya kuning. Makanya kembang telon itu ditaburkan karena mereka berkeyakinan supaya diberkati oleh 3 dewa, Brahma, Wisnu, Siwa, dan inilah Trimurti. Kita yang tidak tahu hanya ikut-ikutan. Oh, supaya kuburannya wangi. Kalau wangi bukan dengan kembang, apa? Semproten minyak wangi kalau pengen wangi, bukan dengan kembang. Ternyata kembang itu bukan untuk wewangian. Itu ada apa? Ada ramesannya dan bisa jadi itu adalah syarat. Silakan ziarah kubur, silakan jangan menetapkan waktu, silakan jangan ada keyakinan-keyakinan tertentu atau tradisi-tradisi yang tidak ada tuntunan di dalam Islam. Mau tiap hari ziarah bisa, dan itu dianjurkan supaya apa? Ahli kubur kita ini diampuni dari dosa-dosanya. Dan sering-sering kita mengingat mati karena banyak di antara kita ini lalai dari kematian. Ya. Jadi Nabi memerintahkan ziarah kubur tapi dengan syariat dan tata cara yang telah diajarkan oleh beliau. Di mana? Ada di nomor 924 Muslim versi KBC. Tapi hadis dawa wis selak bededek. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.